Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas struktur jiwa, qalb, akal, nafs, dan ruh, serta dimensinya, kognitif, afektif, konatif, dan spiritual. Fokus kita pada dinamika interaksi antar bagian jiwa dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian, regulasi diri, serta pembiasaan akhlak. Struktur kepribadian dalam psikologi Islam melibatkan pembahasan substansi manusia. Umumnya, substansi ini dibagi menjadi jasad dan ruh. Menurut Khair al-Din al-Zarkali, terdapat 3 substansi, jasmani, ruhani, dan nafsani. Pembagian ini membantu memahami dinamika kepribadian manusia dalam konteks spiritual dan fisik. Jasad adalah substansi manusia yang terdiri dari struktur fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain, terbuat dari tanah, api, udara, dan air. Energi kehidupan, disebut nyawa, memungkinkan jasad berfungsi. Menurut Ibnu Maskawih dan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, ini disebut al-hayah, sementara Al-Ghazali menyebutnya al-ruh jasmaniyah. Ruh adalah substansi psikis yang menjadi esensi kehidupan manusia, berbeda dari spirit dalam psikologi. Menurut Ibnu Sina, ruh adalah kesempurnaan awal jisim alami manusia. Al-Farabi menyatakan ruh berasal dari alam rintah, berbeda dari jasad. Al-Ghazali menggambarkannya sebagai latifah, entitas halus yang dapat berpikir dan menggerakkan jasad. Ibnu Rushd melihat ruh sebagai citra kesempurnaan awal bagi jasad organik. Ruh ini multidimensi, tidak terikat ruang dan waktu, dan dapat keluar masuk tubuh manusia. Ruh hidup sebelum tubuh ada, dan kematian tubuh tidak berarti kematian ruh. Ruh masuk ke tubuh saat tubuh siap menerimanya. Nafs dalam Islam mencakup jiwa, nyawa, dan kepribadian, menggabungkan komponen jasad dan ruh. Nafs adalah potensi psikofisik manusia yang ada sejak siap menerimanya, terikat hukum jasadi ruhani. Potensi ini bersifat laten, dapat menggerakkan tingkah laku manusia, dan aktualisasi nafs membentuk kepribadian, dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Dalam perspektif psikologi Islam, kepribadian berasal dari kata Yunani kuno prosopon atau persona, yang berarti topeng. Ini merujuk pada perilaku yang ditampilkan dalam lingkungan sosial, serta kesan diri yang ingin ditangkap oleh orang lain. Kepribadian mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian menurut Hilgard and Markey adalah nilai sebagai stimulus sosial dan kemampuan menampilkan diri secara mengesankan. Stern mendefinisikannya sebagai kehidupan individu yang unik dengan kemampuan bertahan dan memperoleh pengalaman. Alport melihatnya sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologik yang menentukan penyesuaian unik seseorang dengan lingkungannya. Kepribadian menurut Guilford adalah pola trait unik pada individu. Pervin menekankan karakteristik yang menetap dalam merespon situasi. Medi atau Burt melihat kepribadian sebagai karakteristik dan kecenderungan stabil yang menentukan perilaku psikologis jangka panjang, tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan sosial atau biologis saat itu. Kepribadian adalah lembaga yang mengatur organ tubuh, terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional dari lahir hingga mati, menurut Murray. Fares menambahkan bahwa kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan individu dan tetap konsisten lintas waktu dan situasi. Kepribadian memiliki 5 ciri utama. Bersifat umum, mencerminkan sifat umum seseorang. Bersifat khas, membedakan individu. Berjangka lama, stabil sepanjang hayat. Bersifat kesatuan, memandang diri sebagai unit tunggal. Dan bisa berfungsi baik atau buruk, mempengaruhi penampilan individu di dunia. Kepribadian dalam perspektif Islam adalah integrasi dari kalbu, akal, dan nafsu. Kalbu berfungsi sebagai pusat emosi, akal sebagai pusat kognisi, dan nafsu sebagai pusat konasi. Ketiga komponen ini berinteraksi untuk membentuk tingkah laku manusia, menggabungkan aspek suprakesadaran, kesadaran, dan bawah sadar dalam satu kesatuan yang harmonis.
Akal berfungsi mengejar hal-hal realistik dan rasional, mengikat hawa nafsu. Jika akal lemah, nafsu mendominasi, mengejar kenikmatan duniawi. Nafsu memiliki daya tarik kuat, dibantu bisikan setan. Namun, dengan rahmat Allah, nafsu dapat menjadi daya positif, yaitu iradah dan kudrah yang tinggi. Kepribadian amarah cenderung pada prinsip kenikmatan, mendominasi kalbu untuk perbuatan rendah sesuai naluri primitif. Dipengaruhi dorongan bawah sadar, kepribadian ini kehilangan sifat humanitas, merusak diri sendiri dan orang lain. Ini adalah sumber kejelekan dan tingkah laku tercela, mengaburkan identitas manusia sejati. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu, berusaha memperbaiki kebimbangan antara dua hal. Meski kadang muncul perbuatan buruk, nur ilahi mengingatkan untuk bertaubat. Didominasi oleh akal, kepribadian ini mengikuti prinsip rasionalistik dan realistik, membawa manusia pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kepribadian mutmainnah adalah kepribadian yang telah mencapai kesempurnaan nur kalbu, berorientasi pada kesucian dan ketenangan. Berasal dari kalbu, kepribadian ini cenderung pada ketenangan dalam ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya teosentris, menekankan supra-kesadaran dan keyakinan fitrah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ar-Ra'd dan Al-Nazi'at. Empirisme atau environmentalisme menekankan peran lingkungan dalam membentuk kepribadian. Dipelopori oleh John Locke, aliran ini menganggap manusia lahir netral, seperti kertas putih. Kepribadian dibentuk oleh lingkungan. Aliran ini optimistik, percaya bahwa kepribadian dapat dimodifikasi melalui teori belajar untuk mencapai kepribadian ideal. Aliran empirisme atau environmentalisme menekankan peran lingkungan dalam membentuk tingkah laku. Dipelopori oleh John Locke, aliran ini menganggap manusia lahir netral, seperti kertas putih. Kepribadian dibentuk oleh lingkungan. Aliran ini optimistik, percaya bahwa kepribadian dapat ditingkatkan melalui usaha nyata dan teori belajar untuk mengubah tingkah laku. Aliran nativisme menekankan peran sifat bawaan dan keturunan dalam menentukan tingkah laku. Persepsi ruang dan waktu bergantung pada faktor alamiah sejak lahir. Dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, aliran ini melihat hereditas sebagai penentu kepribadian, di mana sifat-sifat karakteristik diwariskan melalui kromosom dan gen dari orang tua ke anak. Aliran konvergensi menggabungkan hereditas dan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Hereditas memerlukan rangsangan lingkungan untuk berkembang, sementara lingkungan butuh dasar hereditas untuk membentuk kepribadian ideal. William Stern dan Adler mempelopori pandangan ini, menekankan interaksi integral antara potensi bawaan dan lingkungan pendidikan dalam perkembangan manusia. Konsep psikologi Islam menolak pandangan antroposentris dari aliran konvergensi. Psikologi Islam menekankan bahwa manusia memiliki potensi unik seperti keimanan, ketauhidan, dan kecenderungan menerima kebenaran. Potensi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor manusiawi, tetapi juga oleh disposisi dan karakter yang telah ada dalam diri manusia. Ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 256 menegaskan kebebasan ini, menuntut manusia untuk berperilaku baik agar potensinya berkembang. Kepribadian yang matang lahir dari keselarasan fungsi jiwa dan kebiasaan baik yang berulang. Semoga bahasan ini membantu kita merancang strategi penguatan diri melalui muhasabah, niat yang lurus, dan lingkungan yang mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.